Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nopia yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 5 dengan anggota saya sendiri dan teman saya Namira Anjani, Restiana, dan Stepani. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Perencanaan obat di apotik. Perencanaan merupakan proses penting dalam pengelolaan apotik yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan obat yang tepat jenis dan jumlahnya. Tujuannya adalah untuk 1. Menjamin kelancaran pelayanan kesehatan. 2. Mencegah kekosongan atau penumpukan stok. 3. Mengoptimalkan efisiensi biaya dan ruang penyimpanan. 4. Menentukan jenis dan jumlah obat yang harus tersedia pada periode tertentu. Pengadaan obat sesuai regulasi. Mengacu pada Permenkes nomor 73 tahun 2016, jalur resmi melalui perdagangan besar farmasi (PBF). Langkah yang pertama, pembuatan surat pesanan SP oleh apoteker. Kedua, SP dikirim ke PBF menunggu pengiriman. Yang ketiga, penerimaan dan pencocokan faktur. Keempat, pencatatan di kartu stok. Tahap perencanaan yang ke-1, seleksi obat berdasarkan pola penyakit dan kebutuhan masyarakat Palangkaraya. Kedua, pengumpulan data pemakaian, laporan penggunaan dan permintaan. Ketiga, perhitungan kebutuhan, metode konsumsi dan morbiditas. Keempat, proyeksi kebutuhan selanjutnya, analisis tren dan stok yang tersedia. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Restiana. Baik, di sini ada peran Dinas Kesehatan dan BPOM. Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya di sini berperan sebagai pembinaan dan pengawasan secara berkala, serta menjamin apotek memenuhi standar pelayanan. Lalu, peran BPOM Kota Palangkaraya tersendiri yaitu mengawasi distribusi obat agar sesuai aturan, melakukan pemeriksaan terhadap obat ilegal, kadaluarsa atau tidak layak edar, serta menjamin obat yang beredar aman, bermutu, dan terstandar. Di sini, slide selanjutnya yaitu KIE, yaitu komunikasi, informasi, dan edukasi. Tujuan dari KIE ini sendiri yaitu memberikan informasi yang benar, mudah dimengerti, dan relevan kepada pasien agar penggunaan obat menjadi lebih aman, rasional, dan efektif. Strategi dari KIE ini yaitu yang pertama ada standar prosedur konseling untuk setiap jenis obat. Yang kedua ada penyediaan media edukatif seperti brosur dan leaflet di ruang tunggu. Lalu yang ketiga ada edukasi melalui sosial media seperti Instagram atau WhatsApp. Lalu yang keempat ada konseling langsung oleh apoteker. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Namira. Manajemen SDM apotik. Tujuan utama pengelolaan SDM atau sumber daya manusia adalah membentuk tim kerja apotik yang kompeten dan memiliki keterampilan teknis, profesional dalam pelayanan, dan beretika dalam interaksi pasien atau konsumen dan tim. Struktur tim ideal di apotek FIS ada 4, yaitu ada APA atau apoteker penanggung jawab, yang berfungsi sebagai koordinasi penuh aktivitas kefarmasian. Yang kedua ada TTK, yang berfungsi untuk membantu meracik obat, menyerahkan obat kepada pasien atau konsumen, dan menginput data obat. Yang ketiga ada petugas gudang dan atau admin, yang berfungsi untuk mengendalikan stok obat dan arsip obat. Yang keempat, di apotek FIS ada kasir, yang berfungsi mengelola transaksi dan pembukaan. Kemudian di sini ada sistem manajemen SDM. Yang pertama ada rekrutemen dan seleksi, memastikan karyawan memiliki pendidikan sesuai dan memiliki STR aktif. Yang kedua ada pelatihan berkala,
komunikasi pasien, manajemen stok, SIPO, dan sistem BPJS. Yang ketiga, evaluasi kerja, yaitu penilaian berdasarkan kedisiplinan, etika kerja, dan keterampilan teknis. Yang terakhir ada insentif dan motivasi, yaitu gaji pokok, bonus penjualan, tunjangan hari besar seperti hari raya, dan momen-momen hari yang lainnya. Dan terakhir, ruang istirahat untuk tim atau pekerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Stephanie. Baik, akan dilanjutkan dengan saya, Stephanie. Saya akan membaca tentang slide penyimpanan obat, yaitu bertujuannya untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan mutu obat sampai digunakan. Jadi sistem penyimpanannya itu ada suhu dan kelembapannya itu 20 sampai 25 derajat Celcius dan kurang dari 60% RH. Bisa menggunakan AC dan termohikrometer. Untuk kulkas farmasi yaitu berisikan vaksin, insulin, sediaan biologis yaitu suhunya 2-8 derajat Celcius. Untuk pengelompokan obat, yaitu berdasarkan kategori obat keras, bebas, dan psikotropika. Pisahkan sediaan internal dan eksternal, dan obat psikotropika disimpan terkunci. Untuk pengelolaan obat kadaluarsa, tujuannya untuk menjaga keselamatan pasien dan mengikuti regulasi limbah farmasi. Langkah pengelolaannya itu obat yang rusak atau mendekati kadaluarsa tidak dijual atau dilakukan retur ke PBF dengan faktur pembelian, data batch, dan jumlah item. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Baik, jadi kesimpulannya, sebagai penyediaan layanan kefarmasian, Apotik PIS Taji di Palangkaraya berkomitmen untuk menjalankan setiap aspek manajemen apotik secara profesional dan sesuai regulasi, mulai dari perencanaan obat, pengadaan, penyimpanan, hingga edukasi pasien. Seluruh proses dilakukan dengan tujuan utama yaitu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu, dan tepat guna, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta sistem kerja yang berstruktur. Apotik terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan kepercayaan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik dan kesinambungan, Apotik PIS Taji siap menjadi mitra kesehatan yang andal dalam mendukung pelayanan kesehatan di Kota Palangkaraya. Berikut ini adalah dokumentasi wawancara kami dengan Apotik PIS Taji Palangkaraya. Sekian presentasi dari kami, semoga materi yang disampaikan tadi dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih.